Pemilu sudah selesai di tahap pencoblosan. Tinggal sekarang rekapitulasi. Dan ini menimbulkan keriuhan yang luar biasa. Ternyata aplikasi Sirekap yang dibangga-banggakan KPU, Belgedes, banyak kecurangan situ, banyak bolongnya. Salah satu yang sangat sederhana saja. Dalam aplikasi Sirekap tidak ada batasan per TPS itu inputnya 300, tidak ada. Jadi jebol, input berapapun masuk. Harusnya logika sederhana saja, aplikasi sehebat, sistem sehebat Sirekap yang akan menampung 200 lebih juta suara. Ada fiturnya pada saat suara satu TPS melebihi 300 harusnya terreject by system. Ini tidak ada. Akhirnya yang terjadi seperti di Kabupaten Grobogan. Pasangan 02 mendapatkan suara 561, 100.000. Gila kan? Setengah juta suara dalam satu TPS. Ada yang 700, ada yang 1.000. Karena apa? Tidak ada fitur yang membatasi limitasi per TPS itu. Nah, ini banyak menjadi pertanyaan publik. Berikutnya, konon katanya data server dari Sirekap ada di luar negeri. Ini melanggar undang-undang. Undang-undang ITE, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, dan banyak lagi undang-undang yang lain. Pertanyaannya, kenapa data server kok ada di luar negeri? Konon sudah dibantah oleh Ketua KPU. Tapi anehnya Ketua KPU tidak mau alias menolak diaudit digital forensik di sistem KPU. Ini kan aneh, menimbulkan pertanyaan. Jadi kalau model begini, hampir bisa dipastikan kecurangan pemilu khususnya Pilpres tahun 2024 ini dari hulu sampai hilir. Hulunya mulai kong kali kong di MK, terus kemudian ada politik gentong babi, kemudian ada politik bansos yang dipolitisasi, dan ada intimidasi kepala desa, banyak hal. Ini adalah di hulunya, kemudian di tengah, dan hilirnya adalah rekapitulasi Sirekap yang ternyata bermasalah. Memang yang dipakai nanti adalah rekapitulasi secara manual. Tapi ada peraturan KPU yang mengatakan bahwa Sirekap ini akan menjadi rujukan dalam perhitungan secara manual. Sudah dipastikan bahwa kecurangan dalam Pilpres ini sudah terstruktur, sistematif, dan masif alias TSM. Jadi, saya setuju dan saya berteriak keras, batalkan Pilpres 2024. Karena apa? Kecurangannya sangat TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Kalau ada gejolak-gejolak di masyarakat itu wajar. Karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan mulai dari MK, kemudian ternyata KPU menerima Gibran pada saat PKPU belum dirubah, itu pun diloloskan. Ini sangat sistematis. Kemudian ada lagi kepala desa dikondisikan, ada lagi indikasi oknum-oknum Babinsa dikerahkan, oknum aparat penegak hukum. Ini terstruktur dan ini terjadi di seluruh Indonesia, artinya masif. Jadi kalau ada suara-suara bahwa Pilpres ini sangat tidak legitimate, itu wajar. Dan menurut saya dengan segala carut-marut Pilpres 2024 dan tata kelola yang amburadul, saya setuju Pilpres 2024 harus dibatalkan. Karena ini mencederai demokrasi dan ini mencederai kedaulatan suara rakyat. Banyak hal yang harus diungkap dalam publik. Saya bersyukur tim hukum dari 01, tim hukum 03 bersatu padu untuk membongkar semua kecurangan ini. Apalagi
kalau nanti ada hak interpelasi atau hak-hak yang lain dari DPR. Pemerintah harus diberi pelajaran. KPU yang harusnya independen harus diberi pelajaran. Jangan sampai 76 triliun untuk biaya pemilu tahun 2024 ini terbuang sia-sia. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Kalau 76 triliun hasilnya seperti ini, untuk apa? Yang pertanyaan saya yang paling mendasar, bagaimana mungkin data 200 sekian juta rakyat Indonesia ditaruh di luar negeri? Apa yang terjadi dengan keamanan data kita? Dan KPU menolak diaudit secara digital forensik. Ini kan aneh bin ajaib. Jadi jangan salahkan rakyat kalau kita semua berteriak bahwa pemilu ini sangat-sangat amburadul dan wajib hukumnya untuk dibatalkan. Harus ada pemilihan ulang. Dan kalau menelisik keputusan DKPP yang memberikan sanksi berat kepada Ketua KPU bahwa Ketua KPU melakukan cacat administrasi menerima Gibran tanggal 25 Oktober, tapi perubahan PKPU baru dilakukan tanggal 27 Oktober. Artinya pada saat secara administrasi Gibran diterima, ini masih PKPU yang lama. PKPU yang lama itu batas usianya 40 tahun. Artinya ini sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Maladministrasi artinya harusnya Prabowo Gibran didiskualifikasi kalau akan diadakan pemilu ulang. Ini membutuhkan keberanian dari partai-partai pengusung, tim ses dan seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa untuk bergerak. Karena hak kita sudah dipasung, demokrasi kita sudah dibajak, dan kita tidak boleh diam begitu saja. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.